Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah sehat semuanya ya. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan dari kalian salah satu memimpin doa untuk memulai pembelajaran hari ini. Baik. Amin. Selanjutnya terima kasih yang memimpin doa. Selanjutnya Bapak presensi terlebih dahulu untuk kehadiran ya. Alhamdulillah hari ini hadir semuanya tanpa terkecuali. Baik. Semangat tidak untuk memulai pembelajaran hari ini? Tidak semangat. Aduh, gimana ini? Kita itu sebagai generasi penerus bangsa harus semangat untuk pembelajaran, untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Kita harus belajar dengan semangat supaya kita nanti menjadi orang yang sukses di masa depan kelak. Semangat tidak? Nah, gitu dong. Kalian harus semangat. Baik. Sebelum ke materi selanjutnya, Bapak akan mengulas sedikit tentang materi minggu lalu. Ada yang tahu materi minggu lalu tentang apa? Oke, Budi. Betul sekali. Minggu lalu kita belajar mengenai tentang teks tanggapan, yaitu teks yang menanggapi sesuatu. Betul sekali. Nah, lanjut ke materi selanjutnya, yaitu kita akan belajar tentang teks negosiasi. Apa dari kalian ada yang sudah mengetahui teks negosiasi atau yang sudah belajar semalam tentang teks negosiasi? Silakan, Kusumaningrum. Betul, teks yang bernegosiasi tentang barang atau benda itu juga termasuk. Baik, betul. Ada yang lagi? Ada yang berbeda dengan Mbak Kusumaningrum? Ya. Betul sekali. Nah, baik. Di sini Bapak akan menjelaskan sedikit tentang teks negosiasi. Membahas tentang materi teks negosiasi. Disimak dengan baik-baik ya supaya kalian paham tentang teks negosiasi. Teks negosiasi sendiri yaitu teks yang berisikan kesepakatan antara kedua belah pihak mempunyai keperluan yang berbeda. Kesepakatan yang dimaksud ini bisa dalam berbagai keperluan. Contohnya kasus tawar-menawar, seperti pedagang yang di pasar. Biasanya dalam kegiatan jual beli, pedagang yang ingin menghasilkan uang lebih banyak atau untung lebih banyak, dan juga pembeli yang ingin membeli dengan harga termurah. Nah, seperti itu. Akhirnya dilakukan negosiasi atau tawar-menawar agar diperoleh kesepakatan bersama. Seperti itu. Singkatnya, teks negosiasi yaitu kesepakatan antara kedua belah pihak yang memiliki keperluan berbeda sehingga mencapai kesepakatan. Nah, tujuan teks negosiasi yaitu untuk mencapai kesepakatan bersama antara dua belah pihak yang memiliki kepentingan berbeda. Itu tadi tujuan dari teks negosiasi. Bukan hanya satu yang mendapatkan kesepakatan, tapi kedua belah pihak mencapai kesepakatan bersama. Nah,
Ciri-ciri teks negosiasi sendiri yaitu menghasilkan kesepakatan, menghasilkan keputusan yang saling menguntungkan satu sama lain, memprioritas kepentingan bersama, mencari penyelesaian, dan juga mengarah pada tujuan praktis. Nah, ini yang harus kalian ketahui tentang struktur teks negosiasi. Ini harus kalian ketahui, ini sangat penting untuk menulis teks negosiasi, harus diperhatikan dengan strukturnya. Nah, struktur teks negosiasi terdiri dari 6 bagian, yaitu yang pertama orientasi. Orientasi sendiri yaitu bagian awal dari teks negosiasi yang berisi salam atau sapa antara dua belah pihak. Yang kedua yaitu permintaan. Kemudian permintaan adalah bagaimana di mana satu atau dua belah pihak mengungkapkan permasalahan ini berupa keinginan atau yang ingin dicapai atau diselesaikan. Yang ketiga yaitu pemenuhan. Pemenuhan di mana bagian dari satu atau dua belah pihak memenuhi sebuah permintaan atau tidak. Yang keempat yaitu penawaran. Nah, ini penawaran yaitu bagian dari puncak negosiasi. Di sini terjadilah proses tawar-menawar antara satu pihak dan juga pihak yang lain untuk mencapai kesepakatan bersama. Yang kelima yaitu persetujuan. Persetujuan adalah bagian ketika satu pihak dan juga dua pihak lainnya itu setuju dengan keputusan hasil tawar-menawar. Dan yang terakhir yaitu penutup. Penutup bagian menandakan kalau negosiasi telah berakhir atau disepakati. Yaitu penutup juga biasanya berisi tentang ucapan terima kasih dan salam. Nah, dari materi singkat tadi apa masih ada yang dibingungkan tentang teks negosiasi dan juga tujuan, ciri-ciri, bahkan secara struktur apakah sudah dipahami atau belum? Baik, kalau kalian sudah cukup memahami materi tentang teks negosiasi, di sini Bapak akan menayangkan contoh teks negosiasi. Nah, Bapak akan menayangkan sebuah video contoh teks negosiasi. Harap disimak dengan baik-baik ya. Baik, diperhatikan untuk videonya. Itu tadi contoh dari teks negosiasi. Kalian sudah melihat contoh. Sekarang Bapak bertanya, di dalam video tersebut pada bagian mana kalimat yang menunjukkan orientasi? Ada yang bisa tahu? Ada yang bisa menjawab? Baik, apa? Betul sekali. Orientasi tersebut pada bagian berapa Pak Mangga sekilo, yaitu untuk membuka pembicaraan antara pedagang dan juga penjual dan juga pembeli.
Baik. Selanjutnya, pada bagian mana kalimat yang menandakan itu persetujuan? Ada yang bisa menjawab? Oke. Betul sekali. Betul sekali, betul. Nah, di kalimat persetujuan di video tersebut yaitu baiklah Pak. Oh, ini di 3 kilo itu dengan harga 28.000 per kilonya. Itu di kesepakatan atau puncak negosiasi, pembeli mendapatkan harga 28.000 sekilo. Nah, betul sekali. Nah, Bapak rasa kalian sudah mengetahui dan juga paham akan teks negosiasi dan juga strukturnya. Nah, di sini Bapak akan membagikan lembar kerja kalian untuk membuat teks negosiasi beserta strukturnya. Nah, di sini kalian tidak sendiri-sendiri. Kalian di sini akan bertugas secara berkelompok. Bapak bagi menjadi 2-2. Baik. Mas Andre dengan Mas Farid, Mbak Penny dan juga Mbak Arum, Mbak Vigo sama Mbak Siti. Baik. Di sini Bapak akan membebaskan kalian akan membuat teks negosiasi tentang apa. Tapi jangan lupa atau jangan keluar dari struktur teks negosiasi. Yang penting teks negosiasi tidak mengandung unsur sara atau pornografi atau apa itu. Bapak bebaskan sekreatif kalian untuk membuat tugas tersebut. Nah, Bapak kasih waktu 15 menit. Cukup apa enggak? Cukup apa tidak untuk 15 menit mengerjakan tugas teks negosiasi? Cukup. Baik. Kalau kalian rasa cukup, Bapak kasih waktu 15 menit. Nanti setelah itu kalian presentasi ke depan untuk membacakan dan juga menjelaskan tentang struktur teks negosiasi tersebut. Baik, boleh silakan dimulai untuk mengerjakan. Kalau ada yang belum mengetahui atau masih kebingungan, silakan tanya Bapak ke depan. Bapak akan kasih tahu atau menjelaskan lagi. Baik, apa ada yang mengalami kesulitan dalam mengerjakan teks negosiasi? Tidak, alhamdulillah. Untuk waktunya sudah 15 menit ya. Siapa kelompok dari mana yang mau maju mempresentasikan terlebih dahulu? Baik, dari kelompok 1 silahkan maju ke depan untuk mempresentasikan tugasnya. Setelah itu dilanjut dengan kelompok 2, habis itu kelompok 3 ya. Oke, secara berurutan berarti ini. Oke, silahkan kelompok 1 maju ke depan. Baik, tepuk tangan untuk kalian semuanya yang telah memahami teks negosiasi beserta strukturnya. Bapak bangga sama kalian. Kalian bisa cepat menangkap dan juga memahami pembelajaran tentang teks negosiasi. Berarti kalian bersungguh-sungguh mengikuti pembelajaran hari ini. Bapak rasa kalian sudah cukup paham nih tentang teks negosiasi. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, siapa yang dapat menyimpulkan tentang pembelajaran tentang hari ini? Baik, Mas Farid. Betul sekali. Nah, hari ini kita mempelajari. Oh, baik, Bapak menyimpulkan pembelajaran hari ini. Hari ini kita mempelajari tentang teks negosiasi. Teks negosiasi sendiri yaitu
teks antara satu pihak dan juga kedua pihak yang mencapai kesepakatan bersama yang mempunyai kepentingan berbeda. Tujuan dari teks negosiasi yaitu mencapai kesepakatan bersama antara pihak satu dan juga pihak dua dengan kepentingan masing-masing. Secara struktur yaitu ada 6 bagian. Ada apa tadi? Orientasi. Terus ada namanya apa tadi? Ya, betul sekali. Permintaan. Yang ketiga itu pemenuhan, penawaran, persetujuan, dan juga penutup. Itu struktur dari teks negosiasi. Betul semuanya. Hari ini kalian sudah cukup dan juga memahami tentang teks negosiasi. Baik. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang teks narasi. Nah, silahkan baca terlebih dahulu supaya pertemuan minggu depan kalian sudah sedikit lebih paham atau mengetahui tentang teks narasi. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran, silahkan dipimpin berdoa terlebih dahulu untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Silahkan dari kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.